lain-lain. Bagaimana alat sekecil ini mampu melakukan banyak hal sekaligus. Yang tadi ada testimoni, paling juga 3, 4, 5 macam. Sebenarnya Genio ini mampu melakukan 8.000 penyakit yang berbeda. Nah itu dia. Bagaimana caranya alat kecil ini bisa? Aku akan jelaskan teorinya. Karena di sini banyak ahli, ada banyak terapis juga. Aku akan jelaskan secara detail. Aku akan jelaskan. Kalau nggak ngerti boleh tanya, tapi aku jelaskan detail. Semuanya eksak. Semuanya bisa ditanggung jawabkan. Kita mulai. Basic Theory of Bioresonance. Jadi nama teorinya adalah bioresonansi. Kita lihat sekarang. Teorinya dimulai dari sini. Nah, teori dimulai dari sini. Dari rumus ini. Rumus Einstein. E adalah mc kuadrat. Walaupun bingung, ikutin aja, hafalkan. E adalah mc kuadrat. Aku lewat. Orang cerdas, orang jenius di dunia banyak. Ada Einstein, ada Planck. Nah, ini orang cerdas dari Jogja. Dekan Profesor Fisika dari Universitas Negeri Jogja, Profesor Arisman. Kita dengarkan apa kata Profesor. Saya bisa mengatakan ketika tadi orang mengatakan tidak mungkin ada kehidupan tanpa matahari. Ya, bisa bayangkan kalau mataharinya tidak ada, bagaimana kita bisa tinggal di bumi? Tidak mungkin ada. Ya. Maka saya juga berani katakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa gelombang. Tidak ada kehidupan tanpa matahari. Oke. Matahari mengeluarkan gelombang. Maka sama dengan mengatakan tidak ada kehidupan tanpa gelombang. Itu kata Profesor Fisika. Kita lanjut. Kalau Profesor ngomong pasti ada rumusnya. Dan ini rumusnya. E adalah N kali H kali F. Ini rumus internasional yang dibuat oleh Planck dan Einstein. Di sini E adalah energi, F adalah frekuensi. Jadi tidak mungkin ada energi tanpa adanya frekuensi. Ayah bingung, nggak apa-apa, lanjut aja. Apa kata Profesor selanjutnya? Ya, jadi kalau pas, ya, pas berapa? 1,0 wah itu susah, gitu ya, susah. Jadi energi yang memiliki frekuensi yang sama itu bisa, ya, untuk aktivitas daripada atom atau padatannya. Nah, apabila ada energi dengan frekuensi yang sama akan diserap oleh organ atau sel. Kalau sama, jadi kalau ada frekuensi yang sama dengan paru-paru akan diserap oleh paru-paru. Kalau ada frekuensi yang sama dengan ginjal akan diserap oleh ginjal untuk pertumbuhan dan kesehatan ginjal itu. Jadi sebut saja organ manapun frekuensinya bisa dibuat ada. Lanjut. Nah, rumus yang dipakai oleh Planck, Einstein dan Profesor Arisman adalah ini. E adalah H kali F. E energi, F frekuensi. Di sini ada tanda sama dengan. Artinya kalau ada sama dengan, artinya energi bisa jadi frekuensi, frekuensi bisa jadi energi. Buktinya, contoh, aku punya energi, aku bisa mengeluarkan frekuensi suara. Energi jadi frekuensi. Nah sebaliknya, frekuensi jadi energi, frekuensi cahaya matahari jadi energi listrik untuk lampu jalanan. Jadi bolak-balik. Energi jadi frekuensi, frekuensi jadi energi. Sekarang kita lihat lagi. Planck dan Einstein adalah ahli atom dunia. Artinya rumus ini berlaku untuk atom. Artinya atom punya energi. Dan energi atom besar sekali. Bom atom. Dan artinya pula atom punya frekuensi yang besar. Buktinya ada tabelnya. Kalau lihat tabel membosankan. Aku akan buka animasinya. Kita lihat. Sebelum buka animasi, dengarkan lagi kata Profesor. Setiap atom, setiap molekul itu memiliki frekuensi karakteristik masing-masing. Setiap atom, setiap molekul punya frekuensi karakteristik masing-masing. Artinya satu atom satu frekuensi, satu molekul satu frekuensi. Kita lihat buktinya. Atom adalah materi terkecil di alam semesta. Buktinya bahwa atom mempunyai satu frekuensi. Apa? Germanium mengeluarkan frekuensi infrared tipe 1. Maka germanium terkenal mengeluarkan infrared tipe 1 untuk melancarkan peredaran darah. Karena kita lihat atom digabung dengan atom akan menjadi
molekul. Contoh, oksigen ditambah hidrogen akan menjadi molekul air. Oksigen satu frekuensi, hidrogen satu frekuensi, digabung menjadi satu frekuensi baru. Jadi 1 ditambah 1 bukan 2, tapi 1 ditambah 1 adalah satu frekuensi baru. Molekul pasti punya frekuensi. Jadi air punya frekuensi. Contoh yang lainnya, molekul punya frekuensi. Contoh yang lainnya adalah biofil, mengeluarkan frekuensi infrared tipe 2 untuk melancarkan peredaran darah juga. Turmalin infrared tipe 3, lancar darah. Gimsamyong satu frekuensi juga, infrared tipe 4. Quartz, kristal, kaca, gelas, semua punya frekuensi. Ini punya frekuensi. Gelas, piring, semua kaca-kacaan punya satu frekuensi saja. Dan semua yang dijual rata-rata untuk melancarkan peredaran darah. Karena kalau darah lancar, semua penyakit hilang. Benar? Benar. Aku lihat orang yang darahnya lancar, tapi dia gila. Aku lihat orang bisu, darahnya lancar, tetap bisu. Aku lihat orang lumpuh, darahnya lancar, tetap lumpuh. Orang gila, darahnya lancar, tetap gila. Berarti darah lancar tidak menjamin orang sehat. Frekuensi ini hanya melancarkan darah. Manusia ini tubuhnya tidak cuma darah. Ada darah, ada syaraf, ada organ, ada sel, dan macam-macam. Ada hormon, ada puluhan hormon, ada enzim, puluhan enzim. Masing-masing memerlukan frekuensi yang berbeda. Kalau dikasih darah aja, hanya darah yang lancar, yang lainnya macet. Lanjut lagi. Atom punya frekuensi, molekul punya frekuensi. Atom digabung jadi molekul, molekul digabung-gabung lagi akan menjadi asam amino, jadi peptid, jadi kromosom, jadi DNA. Atom punya frekuensi, molekul punya frekuensi, maka DNA pasti punya frekuensi. DNA gabung-gabung lagi jadi stem cell, jadi sel. Maka sel pun akan punya frekuensi. Sel digabung-gabung jadi organ. Hati, jantung, mata, telinga. Nah, organ punya frekuensi. Organ digabung jadi manusia, maka manusia pasti punya frekuensi. Dan ini frekuensinya tidak pernah bisa dibantah lagi. Karena kalau orang misalnya koma atau stroke pasti ditempeli alat-alat di rumah sakit. Dan alat-alat itu membaca detak otak, frekuensi otak. Jadi kalau frekuensinya di bawah 72, orang itu sakit. Di atas 90, dia pun sakit. Ini frekuensi orang sehat. Nah, ini frekuensi otak, ini frekuensi jantung, ini frekuensi paru-paru, ini frekuensi pankreas, dan semua organ ini ada di dalam tubuh manusia. Maka manusia pasti mempunyai frekuensinya banyak. Dan ini frekuensi manusia antara 52 sampai 90. Apabila angka 52 sampai 90 ini diterjemahkan dalam bentuk warna, akan menjadi warna pelangi. Jadi ini adalah 52, 62, 72, 82, 90. Dan foto ini orang Asia akan menyebutnya sebagai aura. Jadi sekarang kita sudah tahu aura adalah frekuensi, aura adalah energi. Sekarang kita bicara aura. Aura dipercaya bisa mengalir. Aura dipercaya bisa mengalir. Contoh, ada orang yang segar bugar menengok saudaranya sakit parah, tergeletak, hampir koma misalnya. Lalu berpelukan 5 menit. Selesai berpelukan, yang segar bugar ini jadi lemes, yang sakit jadi segar. Kenapa begitu? Aura segar mengalir ke yang sakit, aura sakit mengalir ke yang segar. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari itu, kita bisa mengerti. Kita bisa mengerti kenapa orang yang menatap mata merah, besok mata kita merah. Jarak jauh 5 meter, tatap 5 menit, besok mata kita merah. Apakah virus yang mengalir? Tidak. Auranya yang mengalir. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita sedang lemas, pengen segar, gampang. Cari orang yang segar, peluk 5 menit, pasti segar. Ibu itu ketawa, tapi hati-hati jangan salah peluk. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang sakit, kita akan jadi sakit. Maka dokter yang di rumah sakit setiap hari biasanya umurnya nggak panjang. Iya benar, karena setiap hari ketemu dengan orang sekarat.
auranya ditarik terus orang-orang sekarang. Maka Dokter Setio nggak mau di rumah sakit, mendingan sama kita aja. Nah, jadi bergaulah dengan orang sehat supaya ikut sehat, bergaulah dengan orang kaya supaya ikut sehat, makin kaya. Bergaul dengan orang kaya supaya makin kaya, dan bergaul dengan orang sukses supaya makin sukses. Setuju? Tepuk tangan dulu kalau setuju. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi penularan ini aku bisa animasikan dengan teori garpu tala. Garpu tala tahu? Alat musik bukan? Alat musik itu gitar, piano. Ini untuk mengecek alat musik. Jadi garpu tala ini ada frekuensinya, ada kuncinya, kunci A, B, C, D, E, F, G. Pilih satu garpu tala, satu kunci. Kita lihat percobaan garpu tala ini. Dua garpu tala berdekatan, tidak nempel. Dipukul yang di sini yang bergerak. Nah, kita lihat, kita bahas. Satu garpu tala, satu nada dasar, satu frekuensi. Kita buat dua garpu tala yang sama, nada dasarnya C dan C. Nomor 2 taruh di sini, nomor 1 di sini, berdekatan. Yang kita pukul nomor 1. Begitu nomor 1 dipukul, dia akan mengeluarkan nada dasar C. Nomor 2 tidak diapa-apain. Tetapi karena berdekatan, nomor 2 seketika ikut bergetar. Kenapa ikut bergetar? Karena tertular oleh nomor 1. Kenapa bisa tertular? Karena nada dasarnya sama, C dan C. Kalau ini A nggak berlaku. Contoh, aku habis makan, kenyang, ngantuk. Ada kambing habis makan, kenyang juga, ngantuk juga. Jadi aku ngantuk, kambing ngantuk. Dalam kondisi sama-sama ngantuk, tiba-tiba terdengar musik dangdut. Begitu dengar dangdut, aku langsung joget malah, segar lagi. Kambing tetap tidur. Kenapa begitu? Nada dasar dangdut untuk manusia, bukan untuk kambing. Itu bedanya nada dasar. Nah, penularan ini bahasa Sundanya adalah apa? Resonansi. Udah diganti. Udah diganti. Jadi penularan ini bukan ketepaan. Bahasa Inggrisnya ketepaan. Bahasa Sundanya adalah resonansi. Nah, penularan ini apabila terjadi pada organ hidup, sel hidup adalah bio, maka muncullah istilah bioresonansi. Umpama nomor 2 ini adalah organ yang hidup, contoh otak, misalnya otak yang letih sudah tidak bersemangat, gampang kasih musik dangdut pasti segar tanpa harus minum kopi. Jadi minum kopi nggak boleh, tapi kalau nggak ada kopi kasih dangdut pasti segar. Cuma kalau setiap kali kita ngantuk pakai musik dangdut kan repot. Sedang meeting nyalain dangdut, kita diusir dari ruangan nanti. Nah, sekarang ada solusinya. Alat ini bisa diprogram untuk kesegaran. Ini aku pindahin warnanya. Kesegaran, otak yang segar. Jadi begitu kita ngantuk, kita nyalakan alat ini seketika segar, seketika. Karena frekuensi tidak dimakan, jadi nggak mengalir ke darah, langsung mencari nada dasar yang diperintahkan. Kalau untuk kesegaran, perintahnya langsung ke otak, seketika segar. Aku sudah hampir 3 minggu nggak pulang ke rumah, nyetir dari Jakarta sampai Surabaya sampai Bali sampai ke Bandung, nyetir terus. Apakah nggak ngantuk? Kadang-kadang ngantuk. Begitu ngantuk, aku pencet ini seketika segar. Jadi gampang untuk segar pakai ini. Nah, sekarang kebalikannya, kalau pengen ngantuk gimana? Ada lagi program untuk ngantuk. Jadi untuk ngantuk ada lagi program untuk ngantuk. Yang sulit tidur, minta saja program ngantuk. Jadi ada programnya, lalu akan tidur dalam waktu 15 sampai 30 menit. Jadi nggak perlu lagi minum obat tidur. Ini vertigo. Untuk yang vertigo, kepala berputar, keseimbangan hilang, minta saja selesai dalam waktu antara 15 menit sampai 30 menit saja. Yang nggak yakin, aku kasih pinjam 1 jam. Nggak usah bayar.
Begitu 1 jam lewat 1 menit baru bayar. Jadi supaya gratis pakai 59 menit aja. Vertigo ini. Nah ini Sandra kecil umur 12 tahun Bali. Tadinya ranking 10. Begitu dikasih program kecerdasan, 6 bulan kemudian dia kaget, ibunya kaget, tiba-tiba naik jadi juara umum. Kok bisa anak cerdas secepat itu? Padahal program yang diberikan sangat kecil, programnya sederhana. Jadi programnya hanya konsentrasi dan memori. Jadi begitu dikasih program konsentrasi, anak ini konsentrasinya kuat. Begitu guru ngomong, semua pelajaran masuk ke dalam memori. Begitu ujian, memori dipanggil cepat. Hasilnya 100 cepat. Jadi untuk cerdas, minta saja program kecerdasan. Sangat simpel untuk cerdas. Dan sekarang banyak sekali anak yang tiba-tiba jadi cerdas. Ini yang autis di Bali, sulit ngomong. Jadi siap kita belajar? Siap. Nah, sekarang kita akan mengenal. Lewat aja. Nah ini sekarang ini bagian. Kayaknya aku mesti panggil ahlinya. Kalau lihat mukanya, semua tahu ini yang namanya Down syndrome. Dokter manapun sedunia setuju, nggak ada obatnya. Karena penyakitnya ada di kromosom 21. Kromosom 21. Obat apapun tidak ada yang bisa masuk ke kromosom 21. Kromosom 21 nggak bisa disentuh oleh obat. Karena sekali obat masuk dalam darah dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Tapi frekuensi bisa bekerja hanya di kromosom 21. Dan anak ini sudah pakai 2 tahun lebih. Sekarang kecerdasannya sama dengan anak normal. Dan saking cerdasnya sekarang sudah bisa bikin TikTok sendiri. Nah, kebanyakan ada yang begini ya. Nah, testimoni ini kita dengar langsung dari bapaknya. Bapaknya aku panggil. Bapaknya Anisya, silahkan maju. Biar langsung testimoninya. Kalau ingin lihat, Terima kasih Mbak David.